bukan Islam yang diajarkan kepada kita sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang hakiki, tapi yang diajarkan adalah pendapat, pandangan-pandangan, aliran-aliran, mazhab-mazhab. Saya bukan anti mazhab, tapi mazhab itu adalah jalan-jalan yang mana jalan-jalan ini bukan merupakan bagian agama itu sendiri. Tidak, itu penafsiran, pemahaman yang sifatnya kontekstual, situasional. Kita perlu belajar pemikiran mereka, tapi kita juga tidak boleh terkungkung di dalam pemikiran mereka. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul aliyil azim wa sadaqa rasuluhul karim. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang tak mungkin kita hinggakan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kepadanya kita memohon ampun, meminta perlindungan, pertolongan dari segala keburukan diri dan amal-amal kita. Allah mengingatkan kita, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang dibiarkannya sesat maka tidak akan ada yang bisa memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan, tiada yang kita sembah, tidak ada yang kita utamakan, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan tiada lagi nabi sesudahnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga atas keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang mengikutinya dengan ihsan hingga akhir zaman. Saya berwasiat kepada diri saya dan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya hanya orang yang bertakwa sajalah yang akan meraih kesuksesan, kejayaan, kemenangan. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, mengabaikan perintah Allah, melanggar perintah Allah. Maka fa'ansahumullah,
Allah akan buat mereka fa'ansahum anfusahum. Allah akan membuat mereka lupa diri mereka. Mereka kehilangan diri mereka. Dan itulah mereka orang-orang yang fasik. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ingin mengulang beberapa hal penting di dalam kehidupan kita mengenai tujuan dan makna hidup kita. Bahwa Allah menciptakan manusia ini dengan dua tujuan utama. Pertama adalah wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Bahwa tujuan pertama penciptaan manusia adalah ibadah. Tapi di sisi lain Allah menegaskan bahwa inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia ini untuk menjadi khalifahnya Allah di muka bumi ini. Ada hubungan yang kuat antara hamba, penghambaan yaitu ubudiyah dan kekhalifahan. Umat Islam ini mengalami kemunduran, kegagalan ketika dua prinsip ini tidak diayati, tidak diamalkan dengan benar. Banyak kita hanya berpikir bagaimana kita ini beribadah, tapi kita lupa kita punya fungsi, punya tugas lain, yaitu sebagai khalifahnya Allah di muka bumi. Bahwa Allah telah menempatkan manusia ini sebagai makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam, penerima amanah. Tidak ada makhluk lain yang berani menerima amanah kecuali manusia. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah ini sesuatu sarana yang dengannya Allah menghantarkan kita kepada kepemimpinan, kepada khilafah. Al-ubudiyah jauharah. Ibadah ini permata. Kunhahu ar-rububiyah. Demikian ungkapan dari Imam Ja'far Shadiq, bahwa ibadah ini adalah permata dan esensinya adalah rububiyah, bahwa melalui penghambaan kita kepada Allah kita meraih kedudukan yang disebut sebagai rububiyah. Dalam suatu hadis qudsi Allah mengingatkan, ya abdi, hai hamba-hambaku, ati'ni, taati aku, jalankan perintahku. Aja'alka rabbaniyan, akan kujadikan kalian sebagai rabbani, yaitu manusia yang berakhlak dengan akhlaknya Allah, takhallaku bi akhlakillah. Bahwa untuk menjadi khalifah di muka bumi ini kita harus mendekatkan diri kepada Allah, mengejawantahkan sifat-sifat Allah itu di dalam diri kita. Karena tidak mungkin kita menjadi wakil kalau sifat kita jauh daripada yang diwakili. Bahwa untuk itulah diturunkanlah Al-Quran dan diutuslah para nabi untuk membimbing kita bagaimana kita menyempurnakan diri kita ini melalui ibadah dan bisa meraih kedudukan sebagai rububiyah, sebagai rabbani. Ya abdi ati'ni aja'alka rabbaniyan kama ana, sebagaimana aku, kata Allah, taqulu li syai'in kun fayakun. Apapun yang kamu kehendaki, kamu cukup mengatakan kun fayakun. Ini terkait dengan ayat lain di dalam Al-Quran. Allah mengingatkan, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, yang menghamba kepada Allah, tsumma istaqamu, dia istiqamah
di dalam ketaatannya kepada Allah, dalam pernyataan rububiyahnya. Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun beriringan malaikat kepada orang ini. Apa yang dibawakan oleh malaikat kepada orang ini? Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, jangan kalian sedih. Ini yang pertama, diberikan Allah kepada seseorang yang diberi kemuliaan sebagai wali, sebagai wakil. Pertama itu tidak takut dan tidak sedih. Dua hal ini yang melemahkan manusia. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah itu, para khalifah Allah ini adalah orang-orang yang tidak punya takut dan tidak punya sedih. Tidak ada rasa takut atasnya, tidak ada rasa sedih. Sedangkan kita ini masih terombang-ambing dalam suka duka, dalam ketakutan, sehingga banyak orang yang melanggar prinsip karena takut miskin, takut kehilangan jabatan, sehingga dia meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ini prinsip penting. Tadi pertama, kalau orang itu sudah mengamalkan ubudiyah dengan benar, yaitu dengan istilah Rabbunallah, Tuhan kami, pencipta kami, pemelihara kami, pendidik kami, pemberi rezeki kami, bukan siapa-siapa tapi Allah. Kemudian dia istiqamah, dia tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun beriringan power kepadanya malaika. Yang diberikan pertama tadi, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan atas kalian, diberi kabar gembira. Di dalam ayat ini jelas bahwa level berikutnya adalah diberi kabar gembira. Dalam riwayat disebutkan diperlihatkan kepadanya tempatnya nanti di surga di mana. Orang beriman paling tidak pada saat sebelum dia meninggal, dia akan diperlihatkan tempatnya di mana dia, di surga kelak. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat ini mengatakan, kami penolong, pelindung, pembela kalian, pendamping kalian di dunia, di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Dia mendapatkan pendampingan dari malaikat. Walakum fiha ma tastadhi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Dan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak, bagimu apa saja yang engkau inginkan, dan bagimu apa saja yang kau minta. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini janji Allah dalam Al-Quran. Kalau kita melaksanakan ubudiyah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah akan memberi kemuliaan kepada kita dan Allah menjamin kemenangan. Tetapi masalah kita adalah, benarkah ibadah-ibadah yang kita sudah lakukan? Karena Nabi mengatakan ada orang yang sholat sampai 50 tahun dan tidak satu pun sholatnya yang diterima. Begitu pula Nabi mengatakan, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Bahkan Al-Quran lebih keras lagi menyatakan, wailul, neraka buat orang-orang yang sholat, wailul lil musallin. Allah ngancam orang yang sholat, diancam. Kenapa? Sholatnya tidak menghasilkan, dia merasa puas dengan sholatnya, dia tidak membenahi sholatnya,
Dia tidak memperbaiki sholatnya yang merupakan pondasi, merupakan tiang dari agamanya. Karena kalau tiang ini lemah, rapuh, maka seluruh bangunan agama ini akan hancur. Para hadirin yang dimuliakan Allah, innama yuridullah bikumul yusr. Allah itu menghendaki yang mudah buat kalian. Sebenarnya ini mudah, tapi kadang-kadang ini ada ulama yang bikin susah urusan, bikin susah ini agama, sehingga hal-hal yang esensial, yang sangat sederhana, yang seharusnya mudah, itu terabaikan. Yang ada bukan Islam yang diajarkan kepada kita sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang hakiki, tapi yang diajarkan adalah pendapat, pandangan-pandangan, aliran-aliran, mazhab-mazhab. Saya bukan anti mazhab, tapi mazhab itu adalah jalan-jalan yang mana jalan-jalan ini bukan merupakan bagian agama itu sendiri. Tidak, itu penafsiran, pemahaman yang sifatnya kontekstual, situasional. Apa yang dipikirkan oleh para ulama kita yang di masa lalu itu adalah sesuai dengan masanya, zamannya. Masa kita sekarang, masanya berbeda, tantangannya berbeda. Saya ingin kasih contoh sederhana. Imam Syafi'i, beliau adalah orang jenius. Kita mengakui keilmuannya dan kita wajib untuk menghargai, menghormati beliau. Beliau sendiri mengatakan kalau ada hadis yang menyalahi pendapat saya, ikut hadis itu, ikut riwayat itu. Kenapa? Karena beliau sendiri mengalami perkembangan di dalam pemikirannya. Ketika beliau di Benida, beliau mengeluarkan fatwa yang disebut jadid, ya, baru, lama, kadim. Kemudian ketika beliau pindah ke Mesir, beliau mengeluarkan fatwa yang disebut kaul jadid. Kenapa? Karena ketika sampai di Mesir, beliau bertemu dengan sahabat-sahabat yang sudah hijrah ke sana dan mendapat informasi baru, sehingga kemudian beliau merubah fatwanya. Pada masa Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, buku hadis yang kita kenal sekarang sebagai Bukhari, Muslim dan lain-lain itu belum ada. Karena para penulis hadis ini baru menuliskan hadis, membukukan hadis-hadis mereka itu pada abad kedua, ketiga. Sedangkan para imam mazhab itu ada pada abad pertama dan kedua. Jadi mereka tidak sempat memanfaatkan kitab yang ada yang kita sebut sebagai kitab hadis yang kita kenal sekarang ini, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain, itu datang belakangan. Seandainya mereka hidup pada zaman kita ini, pasti akan berbeda. Kita perlu belajar pemikiran mereka, tapi kita juga tidak boleh terkungkung di dalam pemikiran mereka. Kita mesti belajar semuanya. Kita memanfaatkan fasilitas yang ada sekarang. Dengan teknologi yang ada sekarang, Anda bisa mendapatkan penjelasan tentang Quran dan hadis yang jauh lebih mudah aksesnya. Hanya memang kesucian hati, kebersihan hati ini sangat menentukan. Kita percaya mereka adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, kesucian hati. Tapi kita juga harus melahirkan orang-orang yang punya kesucian, kebersihan hati. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita perlu mengkaji tentang Islam ini lebih dalam. Dan pertama sekali lagi, kenapa Islam terpecah belah? Ini salah satu sumber kelemahan yang merusak umat ini saat ini. Ada kelompok yang ingin mempersatukan, kemudian mereka bentuk gerakan namanya Persatuan Islam. Apa yang terjadi? Jadi aliran baru lagi.
ada upaya mempersatukan, terus menjadi aliran baru lagi. Tapi yang paling prinsip, yang paling penting sebenarnya bagaimana kita kembali kepada Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu guru saya mengatakan, usahakan pendidikan agama ini, terutama pembacaan, memahami Al-Quran itu dengan mengerti kata demi kata. Kenapa? Karena Al-Quran ini sebaik-baik kitab yang dikeluarkan oleh Allah, ya, tidak ada kitab yang lebih mudah dipahami. Kalau kita membaca Quran ini dari kacamata orang lain, maka Quran ini sudah kehilangan keluasannya, kehilangan kesempurnaannya. Boleh kita baca berbagai tafsir, tapi pertama yang dididikkan kepada umat ini adalah memahami kata demi kata daripada Al-Quran itu, sehingga dia berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Ini masalah terbesar pendidikan kita. Kita hafal Al-Fatihah, hafal semua surat yang kita mampu baca dalam sholat kita. Ada yang hafal 30 juz. Tapi ketika ditanya, apa Anda mengerti kata demi kata dari setiap bacaan yang Anda baca? Kita lalai. Kita terkotak-kotak oleh kacamata dari berbagai sudut pandang, dan inilah yang memecah belah kita. Kembali kepada Al-Quran, kembali pahami kata demi kata dalam Quran dengan maknanya, karena kata-kata dalam Quran itu, bahasa Arab itu memiliki cakrawala makna yang sangat luas. Dan Al-Quran memilih bahasa Arab, Allah memilih bahasa Arab sebagai Al-Quran, sebagai bahasa Al-Quran itu karena ada keluarbiasaan dalam bahasa Arab. Seorang penulis terkenal, seorang saintis namanya George Sarton, dia menulis buku terkenal namanya The History of Science, sejarah sains. Dia menjelaskan bahwa Allah memilih bahasa Arab itu tidak asal pilih, tapi memang pada diri bahasa Arab itu ada potensi yang luar biasa, yang sangat luas sistemnya, sangat elastis, sehingga dia mengatakan bahasa Arab ini adalah bahasa yang terbaik yang pernah ada di dalam bahasa manusia. Dan ketika Allah memilihnya menjadi bahasa Al-Quran, maka bahasa Arab ini menjadi sempurna. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, bahasa Arab memiliki kosakata berapa? 12 juta. Bahasa Inggris hanya 1.100.000. Bahasa Indonesia kosakatanya berapa? Hanya 100.000. Anda bisa bayangkan keluasan bahasa itu. Dan tidak mungkin Allah memilih sembarangan untuk menetapkan bahasa wahyunya. Dan terbukti tidak ada bahasa yang berusia ribuan tahun yang tetap bisa dipahami dan tetap dijadikan sebagai bahasa sehari-hari dalam kehidupan manusia. Nah, para hadirin sekalian, intinya kembali kepada Al-Quran. Mari kita baca kembali Quran ini dengan memahami kata demi katanya, sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan langsung. Boleh baca tafsir, bagus, tidak ada larangan, tapi itu tidak boleh menghalangi kita dari memahami kata demi kata daripada Al-Quran itu sendiri. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah mengingatkan kita dalam Quran, wala taqrabus shalah. Jangan dekati salat, dekati saja nggak boleh. Bagaimana kok sholat dilarang mendekati? Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Dalam keadaan kamu seperti orang mabuk. Apa orang mabuk? Dijelaskan ayat berikutnya, hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kau ngerti apa yang kamu baca. Ini dialog antara engkau dengan Allah, ini bimbingan dari Allah. Bagaimana mungkin kamu baca bahasa lain dengan kamus-kamusnya, dengan berbagai upaya untuk memahami kitab-kitab selain Al-Quran, tapi ketika Anda membaca Al-Quran, Anda mengabaikan hal tersebut. Maka kita termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan Al-Quran.
Para hadirin sedang Jumat yang berbahagia, semoga Allah menolong kita semua untuk bisa mengamalkan ini dalam hidup kita. Mari kita mulai. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini saya akan terbitkan buku kata demi kata dalam Quran, buku ringkas saja, terutama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini pembuka dan esens daripada Al-Quran. Bahkan dalam hadis disebut kandungan Al-Quran itu 2/3-nya adalah ada pada Al-Fatihah. Kalau Anda memahami kata demi kata dalam Al-Fatihah, maka Anda sudah menguasai kurang lebih 20-30% daripada kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Para hadirin sekalian, mari sisihkan waktu kita, mari dekatkan diri kita kembali kepada Al-Quran, pahami Al-Quran ini sebagai petunjuk kita, dan insya Allah Allah akan menolong kita dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Karena itu semua kembali kepada kitabullah, karena inilah jalan, inilah cahaya yang diturunkan kepada kita, dan kunci dari semua kesuksesan keberhasilan kita adalah kembali kepada Al-Quran. Silahkan baca tafsir yang berbeda, tapi jangan terpaku pada satu tafsir, tapi belajarlah, mulailah dengan menguasai kata demi kata yang ada di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil hakim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para hadirin, pada bagian kedua khutbah ini mari sama-sama kita tundukkan diri kita, tundukkan hati kita di kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengakui segala kekurangan kelemahan kita, seraya memohon perlindungannya, pertolongannya, bimbingannya, agar kita bisa menjalani kehidupan ini sebagaimana sesuai dengan tuntunannya, sebagaimana tujuan penciptaannya atas diri kita. Allahumma rabbana nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana nas'aluka ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shigara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rda an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma altub bi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma tafaddal ala ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli zata baina ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ati anfusana hudaha wa alhimha rusdaha wa taqwaha wa dakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ma sa'alaka min habibuka sayyidina Muhammad. Wa nasta'izu bika min kulli syarrin ma sta'aza bika min habibuka sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, nas'aluka ya Allah an aslih lana umurana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وافعل بنا ما أنت أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في الجزاء اللهم انصر مجاهدين في اليمن اللهم انصر مجاهدين في كل مكان ودمر أعدائهم تدميرا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة